Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Aljabar. Hari ini kita akan belajar mengenai notasi sigma. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke definisi deret. Diberikan himpunan A0, A1, A2 hingga AN, himpunan bilangan real. Didefinisikan deret sigma AN, N dari 0 sampai M, sama dengan A0. Nah, ini kan N-nya dari 0 sampai M. Di sini ada N. N ini sebagai indeks. N-nya dari 0 sampai M. Jadi dari 0, 1, 2, dan seterusnya hingga M. Nah, di sini sigma ini sebagai penjumlahan. Jadi, sigma AN dari sigma AN N dari 0 sampai M itu sama dengan A0 tambah A1 tambah A2 tambah dan seterusnya hingga AM. Oke, supaya lebih paham, kita ke contoh. Misalnya, ada diketahui A0-nya 1, A1-nya 2. Ini tergantung soal ya. Selama dia bilangan real, nah ini tadi, berarti bisa A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 5, A4 sama dengan 7, A5 sama dengan 11. Nah, misalnya nih ada soal seperti ini. Terus ditanyakan sigma AN N dari 0 sampai 5. Nah, ini artinya sama dengan A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5. Ini sesuai definisi yang ada di atas. Oke, sekarang kita substitusikan aja nih nilai yang sudah diketahui. A0 sama dengan 1, tambah A1 sama dengan 2, tambah A2 sama dengan 3, tambah A3 sama dengan 5, tambah A4 sama dengan 7, tambah A5 sama dengan 11. Setelah itu, ya kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan hasilnya 6 tambah 12, 18 tambah 11, 29. Oke. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang kita
ke teorema. Ada berbagai teorema akan kita bahas setelah ini. Oke. Nah, kita masuk ke teorema 1. Teorema 1, sigma A N tambah K, N dari 0 sampai M. Itu sama dengan, kita jabarkan nih seperti definisi tadi. N-nya dari 0, berarti yang pertama disubstitusikan ke sini 0 tambah K. 0 tambah K kan hasilnya K. Jadi yang pertama AK. Terus yang kedua, habis 0 itu, setelah 0 itu 1, berarti K tambah 1. Setelahnya K tambah 2, dan seterusnya hingga K tambah M, karena tadi basisnya dari 0 sampai M. Nah, ini itu ternyata kita lihat sama aja dengan sigma AN dengan basis dari K hingga K tambah M atau M tambah K, sama aja. Oke. Selanjutnya kita ke teorema 2. Nih, teorema 2, sigma AN, N dari 0 sampai M, tambah sigma BN, N dari 0 sampai M, sama dengan sigma N sigma dalam kurung AN tambah BN, N dari 0 sampai M. Nah, ternyata misalnya ada 2 sigma ini dengan batas yang sama, indeksnya sama-sama, ini dari 0 sampai M. Kita lihat indeksnya sama, maka kalau dia penjumlahan ini atau pengurangan juga bisa, selama dia indeksnya sama, maka dia bisa digabung. Sini digabung AN tambah BN. Nah, kita coba ke contoh. Oke, kita masih pakai nilai yang tadi ya, dari A0 sampai A5-nya. Di sini karena ada BN, kita tambahkan nih, soalnya misalnya B0-nya 2, terus B1-nya 4, B3-nya, B2-nya 6. Oke, nah kita mau lihat apakah benar yang kiri itu sama dengan sisi kanan. Oke, ini bukan pembuktian ya, ini hanya contoh soal. Oke, misalnya nih kita yang kerjakan satu-satu dulu. Misalnya ada soal sigma AN, N-nya dari 0 sampai 2 misalnya nih. Tambah sigma BN, N-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini kalau kita selesaikan satu persatu sesuai definisi tadi, yang ini pertama dulu. Sigma AN, N dari 0 sampai 2. Berarti kita jabarkan A0 tambah A1 tambah A2. Oke. Terus sudah selesai kan dari 0 sampai 2, 0, 1, 2. Selanjutnya sigma BN, N dari 0 sampai 2. Berarti kita
Jabarkan juga sesuai definisi, berarti B0 tambah B1 tambah B2. Setelah itu kita substitusikan aja nilainya. A0 tadi 1, terus A1 sama dengan 2, A2-nya sama dengan 3, tambah B0 2, B1 4, B2 6. Kenapa nih A3, A4, A5-nya nggak dipakai? Ya karena batasnya hanya dari 0 sampai 2. Oke. Terus kita selesaikan 1 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 12. Hasilnya sama dengan 18. Nah, sekarang kita coba kalau ngerjakannya langsung aja nih kayak yang di sisi kanan. Perhatikan sigma AN tambah BN N dari 0 sampai 2 ya. Itu kan artinya berarti ini sama dengan kita jabarkan nih. Berarti dari N-nya sama dengan 0. A0 tambah B0 tambah A1 tambah B1 tambah A2 tambah B2. Oke, kita masukkan aja nilainya. A0 tadi sama dengan 1. Terus B0 sama dengan 2. Tambah A1 sama dengan 2. Terus B1-nya sama dengan 4. Terus A2 sama dengan 3. B2 sama dengan 6. Kita hitung 1 tambah 2, 3 tambah 6 tambah 9. Hasilnya 18. Nah, ternyata kita lihat sama ya nilainya. Sama hasilnya yaitu sama dengan 18. Nah, ini salah satu contoh untuk teorema 2. Jadi ketika ada soal seperti ini bebas mau mengerjakan dengan yang mana. Tapi mungkin nanti ada soal yang memerlukan penggunaan yang di sebelah kanan, seperti itu. Oke, lanjut kita ke teorema 3.
Oke, tadi ini 1, ini 2 ya tadi ya. Kenapa nggak dihapus? Supaya kita masih bisa memakai contoh soal yang sama. Oke. Lanjut kita ke teorema 3. Nah, di sini ada C dikali sigma AN, N dari 0 sampai M, itu sama dengan sigma CAN, N dari 0 sampai M. Bedanya apa? Bedanya di sini C-nya itu di luar sigma, kalau ini di dalam sigma. C itu apa? C adalah bilangan konstanta. Oke. Misalnya nih, ada soal 5, misalnya konstantanya sama dengan 5 ya. 5 kali sigma 0 N. Oke. Sigma AN, N-nya dari 0 sampai 2 misalnya. Nah, itu ngerjakannya gimana? Ngerjakannya berarti kan sesuai definisi tadi, 5 dikali A0 tambah A1 tambah A2. Kenapa sampai A2 aja? Karena batasnya sampai 2. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, dan A2 sama dengan 3. Nah, kita hitung 5 dikali 6 sama dengan 30. Oke, sekarang kita mau coba pakai yang di sebelahnya. Berarti sigma nah, sekarang konstantanya di dalam, berarti 5 AN. Ini sama dengan berarti 5 A0 tambah 5 A1 tambah 5 A2. Kita masukkan nilainya 5A1 berarti 5 dikali 5A0 berarti 5 dikali 1 tambah 5 dikali 2 tambah 5 dikali 3. 5 dikali 1, 5 tambah 5 dikali 2, 10 tambah 5 dikali 3, 15. Kemudian 30. Ternyata sama ya. Jadi bebas mau mengerjakan dengan yang mana. Oke, kita lanjut. Teorema 4. Sigma C N dari 1 sampai M itu sama dengan MC. Oke, misalnya nih sigma dari 7, sigma 7. Konstanta itu kan C itu kan bilangan konstanta. Nah, misalnya N-nya dari 1 sampai 3. Nah, sedangkan di dalam sigma ini tidak ada indeks N-nya. Nah, kalau ada yang seperti ini kita tuliskan 7-nya sebanyak 3 kali, karena dari 1 sampai 3. Nah, atau itu sama aja dengan 3 dikali
7 sama dengan 21. Nah, di sini, ini kan sama aja dengan M dikali C. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Teorema 5, sigma AN, N dari K sampai M sama dengan sigma AN, N dari 0 sampai M sama dengan A kurang sigma N, N dari 0 sampai K kurang 1. Nah, di sini sama-sama AN semuanya, hanya batasnya yang beda. Nah, ketika batasnya itu dari K sampai M, itu sama aja dengan batasnya 0 sampai M dikurangi N sampai K kurang 1. Oke, kalau di garis bilangan itu ada 0 dulu, terus ada K minus 1, terus ada K, terus ada M. Oke, selanjutnya kita ke teorema 6. Di sini sama permainan batas juga. Misalnya ini sigma N dari negatif K sampai M itu sama dengan sigma N dari negatif K sampai negatif 1 tambah sigma N dari 0 sampai M. Nah, jadi dari negatif K sampai M itu sama aja dengan dari negatif K sampai negatif 1 tambah 0 sampai M. Kalau di garis bilangan yang duluan itu ada negatif K, terus ada negatif 1, 0, terus ada M. Nah, bentuk yang ini bisa kita ubah indeksnya menjadi positif. Indeksnya nih kita lihat dari 1 sampai K. Nah, di sini perbedaannya, di sini AN, di sini A, negatif N. Terus sama ditambah sigma N sama dengan 0, N dari 0 sampai M. Nah, selanjutnya kita ke teorema 7, darat teleskopik. Oke, misalnya nih, kalian apakah pernah ketemu soal misalnya 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah 1 per 4 kali 5 dan tambah dan seterusnya hingga 1 per 99 kali 100. Apakah pernah ketemu soal seperti ini? Ditanyakan berapa hasilnya. Nah, di sini dengan menggunakan deret teleskopik, kita bisa mudah menjawab soal itu. Sigma 1 per N kali N tambah 1, N dari 1 sampai M itu sama dengan sigma 1 per N kurang 1 per N tambah 1, N dari 1 sampai M. Oke, ini kenapa dapat 1? Gunakan pecahan parsial ya. Di sini kan faktornya dipisah nih. Ada N tambah 1. Nah, ini juga sama dengan 1 kurang 1 tambah M. 1 kurang 1 per M tambah 1. Atau sama dengan juga sigma 1 per N. Dari N kurang 1, N-nya dari 2 sampai M. Oke, kita ke contoh yang lebih simpel dulu. Misalnya, ada soal 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4. Misalnya gini aja ya, sampai 3 suku aja. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, kalau kita hitung manual, coba kita hitung manual, ini sama dengan 1 per 2 tambah
1/6 tambah 1/12. Nah, kita samakan penyebut ya. Kalau kita ketemu soal seperti ini, penyebutnya 12 bagi 2 sama dengan 6, dikali 1, 6. Terus 12 bagi 6, 2, kali 1, 2. Terus 12 bagi 12 sama dengan 1, kali 1, 1. 6 tambah 2 tambah 1 sama dengan 9/12. Itu kita sederhanakan menjadi 3/4. Nah, dengan deret teleskopik dengan teorema 7 ini, soal ini tadi bisa kita ubah menjadi sigma 1/n dikali n tambah 1. Kenapa jadi begitu? Coba kita lihat. Misalnya n-nya sama dengan 1. Berarti n tambah 1 sama dengan 2. Makanya di sini 1 dikali 2. Terus kalau n-nya 2, berarti n tambah 1-nya 3. Jadi 2 kali 3. Nah, berarti di sini batasnya dari 1 sampai 3. Ya, 3 aja ya. Nah, dengan ini kan sama dengan 1 dikurang 1 per n tambah 1. 1 dikurang 1 per M-nya kita ketahui 3 tambah 1. Sama dengan 1 dikurang 1/4. 1 kurang 1/4 sama dengan 3/4. Nah, ternyata sama ya, cara manual ataupun menggunakan teorema 7. Nah, sekarang gimana kita menyelesaikan soal yang di awal ini tadi? Nah, itu kan soal itu berarti sebenarnya bisa diubah menjadi bentuk sigma 1 per n dikali n tambah 1. Nah, terus batasnya berapa? Dari n sampai 99, karena ada 99 suku. Sini kan 99 kali 100, berarti 99 kali 99 tambah 1. Nah, dengan cara yang sama bisa kita hitung, berarti 1 per M-nya 99 tambah 1. Berarti sama dengan 1 dikurang 1 per 100. 1 kurang 1 per 100 sama dengan 99 per 100. Oke, jadi teorema 7 ini berfungsi untuk mengerjakan soal deret ini yang lebih banyak sukunya. Yang kalau kita hitung menggunakan cara manual, dijumlahkan, samakan penyebut, itu akan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan dengan teorema 7, kita bisa mendapatkan hasilnya dengan mudah dan singkat. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.